Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan presentasi kali ini. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Reisha Rahmi Putri, NPM 211002014, kelas C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Strategi dan Peran Perbankan Syariah dalam menghadapi era pandemi COVID-19. Pengertian perbankan dan bank syariah. Perbankan syariah secara umum adalah segala sesuatu yang menyangkut atau berhubungan tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Adapun pengertian bank syariah yang disampaikan oleh para ahli, salah satunya yaitu oleh Sudarsono, bahwa bank syariah yaitu lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Sudarsono, Pengertian Bank Syariah 2008. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut atau berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Sedangkan bank hanya mencakup aspek kelembagaannya saja. Selanjutnya, strategi perbankan syariah dalam menghadapi era pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, termasuk di Indonesia. Perihal tersebut disebabkan karena wabah yang melanda seluruh dunia, bahkan Indonesia, yaitu adanya coronavirus. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Meskipun adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh besar dalam hal perekonomian, begitupun dengan perbankan syariah. Perbankan syariah harus bergerak cepat untuk beradaptasi dengan membuat strategi dan inovasi baru. Di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, sektor perbankan syariah cukup banyak tantangan. Perlu disadari, tantangan di tengah tekanan masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perbankan syariah agar terus waspada dan mengharuskan mencari strategi, inovasi baru supaya dapat bertahan menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, mengingat kondisi ekonomi dan stabilitasi sistem keuangan berubah cepat di masa pandemi COVID-19 ini. Perbankan syariah memiliki 3 tantangan selama menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, menjaga jarak fisik atau physical distancing. Perbankan syariah dituntut untuk melayani nasabah dari rumah. Bank syariah harus menyesuaikan pola bisnis akibat pandemi COVID-19. Perbankan syariah dituntut melayani nasabah melalui digitalisasi layanan bank, baik layanan digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. Yang kedua, likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau NPF. Untuk menekan NPF mengharuskan bank untuk restrukturisasi. Restrukturisasi bertujuan untuk meringankan kreditur dalam bentuk penyesuaian cicilan pokok, penurunan suku bank, serta perpanjangan waktu. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagai berikut: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan sebagainya. Yang ketiga, mencari alternatif market baru. Minimal market yang tidak terdampak signifikasi akibat pandemi COVID-19,
seperti pemberian pembiayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM seperti produsen alat kesehatan, alat pelindungan diri APD, masker, dan lain-lainnya. Kesimpulan dari materi yang saya bahas ini yaitu di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, perbankan syariah perlu beradaptasi menyusun strategi baru yang sesuai dengan kondisi terkini agar tetap relevan serta mampu melihat peluang dari setiap tantangan yang ada. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.